Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranayuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi Bab 2 episode yang ke-25. Dan bila berkenan, subscribe, like, serta berkomentar. Dipersilakan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-24 telah dikisahkan terjadi pertempuran yang sengit di halaman padepokan orang bercambuk. Terlihat sudah banyak yang terluka, bahkan ada yang sudah tidak bisa mempertahankan nyawanya. Namun ketika terjadi kegaduhan di salah satu sudut halaman padepokan, di mana telah mengakibatkan banyak candrik yang terpelanting terkena pukulan seseorang yang sudah tua dengan rambut yang sudah memutih, maka Ki Widura bersama seorang cantrik dan seorang menteri segera meloncat turun dari atas panggungan, meluncur ke dekat orang yang mengamuk tersebut. Untuk mengalihkan perhatian, maka saat kemudian Ki Widura pun segera mengurai cambuknya, lalu diputar di atas kepala. Cambuknya pun segera dihentakkan, maka terdengar suara yang menggelegar bagaikan guntur di siang kurung. Ternyata orang yang bernama Kiai Gagak Lanang yang sedang mengamuk itu telah menghentikan serangannya kepada candrik-candrik dari perguruan orang bercambuk. "Dedemit alas," teriak Kiai Gagak Lanang. "Apa yang telah kau lakukan tadi? Hanya suara cemeti pedati yang bisa menghalau burung emprit aja kau pamerkan kepadaku." Kemudian Ki Widura tersenyum. Dan saat kemudian Yan pun berkata, "Aku sama sekali tidak mengira bahwa orang yang memiliki ilmu setinggi kau ini masih juga dapat kehilangan nalar dan tidak bertindak dengan baik, bahkan bertindak liar, melampaui puasnya seekor ajak." Namun Kiai Gagak Lanang itu pun berkata lantang, "Jika kau tidak melumatkan padepokan saudaraku, maka aku dan orang-orangku tidak akan berbuat seperti ini dan tidak akan mengganggu para penghuninya. Tetapi kebiadaban kalian pada saat itu sudah terlanjur kalian lakukan pada orang yang tidak mengerti apa-apa dan mengakibatkan banyak korban jiwa," geram Ki Widura. "Itu bukan urusan kalian, dan kalian terlalu ikut campur urusan kami," berkata Kiai Gagak Lanang. Ternyata Ki Widura yang juga manusia biasa telah menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah membakar jantungnya pula. Bahkan hampir saja Ki Widura kehilangan penalaran. "Apa boleh buat?" berkata ia di dalam hati. "Tidak ada pilihan kecuali menghancurkan mereka semua." Namun yang tak terduga, seorang menteri bernama Roro Wahyudi telah meloncat ke hadapan orang tua itu. "Maaf Guru, biarkan aku saja yang menghadapi orang tua yang tak tahu diri ini." "Roro Wahyudi, kau jangan terlalu gegabah. Orang itu bukan sembarang. Biarlah aku yang sudah tua ini menghadapi orang tua juga," berkata Ki Widura. Namun Roro Wahyudi kelihatannya masih ingin melawan Kiai Gagak Lanang. Tetapi gurunya menyuruh untuk mengurungkan niatnya. Maka ia pun sambil menundukkan kepalanya kembali di belakang gurunya. Kiai Gagak Lanang menggeram. Katanya dengan nada dingin, "Kau ternyata orang tua yang sombong. Tetapi baiklah, dengan membunuh gurunya, maka padepokan orang bercambuk ini akan lenyap pula pada akhirnya." Masih sambil tersenyum, Ki Widura pun menjawab, "Silahkan, apa yang akan kau lakukan, Kisanak?"
Kiai Gagak Lanang tidak menjawab lagi. Maka dengan satu loncatan yang telah menyerang dengan cangkreman kukunya yang tajam, tetapi Ki Widura masih sempat juga mengelak. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ternyata Kiai Gagak Lanang memang terlalu garang. Ia berloncatan sambil menghentak-hentakkan tangannya dan berputaran menyerang dengan cepatnya. Bus, 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 dup, dup. Namun Ki Widura mampu bergerak dengan cepat. Bus, hingga serangan-serangan Kiai Gagak Lanang tidak menyentuhnya. Semakin lama, keduanya bergerak semakin cepat, melampaui kecepatan gerak burung kutilang menyambar mangsanya. Kiai Gagak Lanang yang merasa memiliki ilmu yang sangat tinggi itu memang mampu bergerak dengan kecepatan melampaui kecepatan gerak orang lain. Sehingga dalam setiap serangannya, lawannya akan mengalami kesulitan untuk menghindari apabila ia sudah pada tataran kemampuan puncaknya. Semula, Kiai Gagak Lanang ingin mendesak Ki Widura untuk menunjukkan betapa padepokan orang bercambuk tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi ilmunya. Namun ternyata, Ki Widura tidak mengalami kesulitan. Seakan-akan Ki Widura hanya perlu sekedar menyelesaikan dirinya saja, sehingga pertempuran pun menjadi semakin seru. Kiai Gagak Lanang tidak menduga sama sekali bahwa lawannya memiliki kemampuan ilmu mengentengkan tubuhnya, sehingga Ki Widura tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengimbangi kecepatan gerak lawan. Karena itulah, maka Ki Widura yang mempunyai tanggapan yang tajam atas ilmu lawannya segera mengetahui bahwa kecepatan geraknya tidak menggoyahkan pertahanan Ki Widura, maka tangan-tangannya telah menggenggam sebelah pedang panjang yang kedua sisinya. Kemudian Kiai Gagak Lanang segera menimbulkan kemampuannya mempergunakan senjatanya pedang panjang itu. Tanpa disadari oleh Ki Widura, hampir saja ujung pedang panjang lawan itu menyambar wajahnya. Namun untungnya Ki Widura mempunyai kemampuan cepat sekali. Demikian pedang panjang itu mematuk wajahnya, maka dengan cepat telah bergeser ke samping. Namun Kiai Gagak Lanang tidak ingin melepaskan lawannya. Pedang panjangnya telah berputaran dan kemudian terjulur dengan cepatnya mengarah lambung Ki Widura. Ki Widura beloncatan beberapa langkah ke belakang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka ia telah melenting untuk mengambil jarak. Ki Widura termangu-mangu ketika ia melihat lawannya memutar pedang panjangnya bagaikan kitiran di atas kepalanya. Namun, Ki Widura sama sekali tidak lengah sebab senjata lawan itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Maka sesaat kemudian Kiai Gagak Lanang telah meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi, seakan-akan terbang menyambar Ki Widura. Sementara itu, pedang panjangnya telah meluncur mematuk ke arah dadanya. Ki Widura memang agak terkejut melihat serangan itu. Oleh karena itu, maka ia pun telah mengerahkan kemampuan ilmunya untuk mengentengkan tubuhnya. Dengan segala kemampuannya, Ki Widura telah meloncat tinggi-tinggi dan selalu berputar di udara. Ternyata, Ki Widura mampu meloncat lebih tinggi dari Kiai Gagak Lanang, sehingga seakan-akan kedua orang itu telah berputaran di udara. Kiai Gagak Lanang menggeram marah. Maka serangan-serangan pun saling susul-menyusul ke arah tubuh Ki Widura, sehingga Ki Widura pun harus menghindar dengan loncatan. Ketika kakinya menginjak tanah agak jauh dari lawannya, suara letusan cambuknya pun telah meledak seakan-akan memegakkan telinga. Cedera! Sementara itu, Kiai Gagak Lanang telah bersiap pula untuk menyerang. Di mulutnya masih tersisa senyuman yang mengejek dengan bunyi suara letusan cambuk Ki Widura itu. Dalam pada itu, sejenak kemudian, maka pedang panjang Kiai Gagak Lanang telah mulai bergerak lagi. Perlahan-lahan, namun semakin lama semakin menjadi semakin cepat.
Ketika Kiai Gagak Lanang siap menghentakkan pedang panjangnya, maka Ki Widra pun telah menghentakkan ujung cambuknya pula. Maka sekali lagi terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Sudah! Lawannya memang berhenti sejenak untuk menyerang Ki Widra. Tetapi Ki Gagak Lanang masih dapat tertawa sambil berkata, kau hanya dapat mengejutkan lawan, tetapi kau tidak dapat berbuat demikian terus-terusan. Pada suatu saat aku akan terbiasa dengan bunyi cambuk seperti itu. Dan itu bertanda bahwa perlawanmu tidak akan panjang lagi, orang sombong. Ki Widra tidak menjawab, tetapi ia sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Ki Widra menyadari seterusnya bahwa yang akan terjadi adalah puncak dari pertarungan ilmu yang dahsyat. Sementara itu, pertempuran di halaman padepokan orang bercambuk itu semakin lama semakin menjadi sengit. Masing-masing pihak telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Masing-masing berusaha untuk mengatasi lawan-lawan mereka dengan meningkatkan ilmu mereka, bahkan mendekati puncak kemampuan yang mereka miliki. Tetapi setelah beberapa lama mereka bertempur dan tidak dapat mengalahkan lawan-lawan mereka, barulah mereka merambah ke ilmu puncak masing-masing. Gatra Bumi ternyata mampu mengatasi senjata lawannya yang berupa rantai yang cukup panjang berbandul baja putih keperak-perakan dengan ikat kepala pemberian Ki Waskita. Sehingga lawan Gatra Bumi harus mempergunakan ilmu andalannya. Rantainya pun diputar dengan cepat di depan dadanya, lalu dihentakkan mengarah tubuh Gatra Bumi. Bandul putih keperak-perakan meluncur deras dan berputar membentuk lingkar. Ternyata Gatra Bumi mengerti bahwa putaran bandul itu bila mengenai badannya akan mengoyak-ngoyaknya. Maka dengan cepat pula ia melepaskan lilitan ikat kepala yang ada di tangan itu untuk menyongsong serangan lawannya dengan cara dilecutkan bagaikan cambuk dan disblum. Suara benturan telah menggetarkan area di sekitar pertempuran. Lawan Gatra Bumi ternyata tidak mampu menerima kuatnya benturan tersebut, sehingga ia pun terbanting di tanah dengan napas yang terkuras. Ia pun jatuh terkulai dengan keluarnya darah segar dari sudut bibirnya. Aduh. Sedangkan Gatra Bumi terdorong beberapa langkah dengan dada yang sedikit sesak. Namun ia segera menarik napas pelan. Lalu disimpan di bawah pusar 3 cm dan dialirkan pelan-pelan menuju ke dadanya. Sejenak kemudian napas Gatra Bumi pun sudah teratur kembali. Badannya terlihat sehat kembali dan napasnya teratur kembali. Sementara itu, kedua buntut dari perguruan yang dipimpin oleh Kiai Gagak Lanang tugasnya semakin berat untuk meluluh lantakkan padepokan orang bercambuk. Sebab mereka telah berhadapan langsung dengan Gatra Bumi dan Butut Yudoklana. Kedua orang pemuda yang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang sudah mapan. Karena itu, maka Butut Ranu dan Butut Truno dari perguruan yang dipimpin oleh Kiai Gagak Lanang harus mengerahkan kemampuan mereka untuk mengalahkan kedua lawan yang terhitung masih muda itu. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, maka bahwa kedua pemuda itu benar-benar telah memiliki ilmu yang tinggi. Butut Ranu memang terkejut ketika serangan-serangan yang pertama sama sekali tidak ada gunanya. Anak muda yang bernama Gatra Bumi itu dengan mudahnya menghindar diri dari garis serangannya. Kecepatan geraknya jauh melampaui dugaannya.
Karena itu, Putut Ranu tidak mau membuang waktu yang terlalu banyak, sebab apa yang mereka lakukan dalam kelompok yang besar itu tidak berarti sama sekali selain melemparkan beberapa korban tanpa arti. Sedang Putut Runo menjadi tegang sejenak, ia mulai melangkah kakinya dalam pertempuran yang keras. Lawannya yang bernama Putut Yudoklana yang masih terhitung muda pula telah memiliki bekal ilmu yang tinggi. Serang-serangnya tidak segera dapat mengenai lawannya yang semula dianggapnya tidak akan mampu memberikan perlawanan terlalu lama. Namun dugaannya keliru. Ternyata Putut Yudoklana benar-benar seorang pemuda yang mumpuni. Namun Putut Truno juga orang yang berilmu tinggi pula. Dengan mengerahkan ilmunya ia berusaha untuk mengatasi kemampuan lawannya. Namun ternyata bahwa Putut Ranu telah menemui kesulitan sebagaimana Putut Truno. Kedua putut itu rasa-rasanya tidak mempunyai harapan untuk dapat mengalahkan lawan-lawannya. Karena itu, maka Putut Ranu maupun Putut Truno telah bertekad untuk bertempur semampu mungkin dan kemungkinan yang penghabisan. Keduanya sadar bahwa mereka bertanggung jawab atas keberhasilan tugas mereka di padepokan orang bercambuk. Jika keduanya gagal, maka tebusannya hanyalah nyawa mereka. Sementara itu, Ki Widura dengan penuh kesadaran lawannya adalah orang yang berilmu tinggi pula. Maka ia pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ketika cambuknya terhentak sendal pancing justru tanpa meledakkan bunyi yang memekakkan telinga, Kiai Gagak Lanang menjadi berdebar-debar. Getaran cambuk yang tidak lagi meledak memekakkan telinga itu terasa telah menampar isi dadanya, sehingga napasnya menjadi sesak. Dan teman alas kok, geram Kiai Gagak Lanang sambil memegang dadanya. Kita sudah sampai ke batas terakhir dari kesabaran kita masing-masing di sana, desis Ki Widura. Kau mencoba untuk menakut-nakuti aku, atau kau akan melarikan diri dari pertempuran ini, desis Kiai Gagak Lanang. Ki Widura tertawa setelah mendengar pertanyaan lawannya. Kau rupanya sedang melindur di sana, lanjut Ki Widura yang sudah siap dengan ilmu pamungkasnya. Demikianlah episode yang ke-25 dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.